Wajibkah kita mengimani semua kitab Allah yang diturunkan ke para nabi? Wajib. Kita wajib mengimani kepada Taurat. Kita wajib mengimani kepada Zabur. Kita wajib mengimani kepada Injil. Kita wajib mengimani kepada Al-Quran. Tapi kalau kita mengimani, artinya mempercayai bahwa Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu wajib. Nah, persoalannya sekarang adalah tidak ada Injil, Taurat, Zabur yang nyampe ke kita murni. Nggak ada. Kenapa? Ya karena memang proses itu nggak ada. Mau Injil yang mana? Karena sudah ada perubahan-perubahan. Apakah Injil yang sekarang itu adalah Injilnya Nabi Isa? Belum, bukan. Jadi Injil itu ditulis satu dengan bahasa Ibrani. Yang nyampe ke Indonesia pakai bahasa Indonesia dengan ejaan yang lama lagi. Makanya kalau baca Injil agak ribet. Karena pakai ejaannya lama. Kita generasi sekarang. Coba aja. Nggak menarik bahasanya. Masa wahyu Allah masa begitu. Nah, jadi kita iman kepada Injil yang diturunkan Nabi Isa, tetapi kita tidak usah melaksanakan Injil yang sekarang bergerak itu, sekarang dipakai oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita itu. Gak usah. Toh perintah yang dari Allah kepada para nabi yang pegang kitab itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kalau Nabi Musa itu terkenal dengan 10 Commandments, 10 perintah, ada semua dalam Quran. Commandment. Terus Injil misalkan agama yang menitik beratkan kepada kasih sayang. Ya, lamun bahasa Al-Quran Rahman Rahim, kasih sayang, bukan berarti mau ngasih itu sayang yang mau jadi. Mau kasih sayang, mau ngasih sayang nggak jadi. Kita mah jadi kasih sayang di korek. Kita mah di kantor begitu. Ayat cenah atasan orang mah kuat resep jeung ayat. Resep mentanya amer ya. Jadi kanyaan gede, kanyaan bunga luarkeun. Ya, penuh dengan kasih sayang. Ya kalau mau ngasih sayang. Iya ngasih. Itu mah di kantor gitu. Jadi kita boleh mengimani kitab-kitab, kita harus mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi, tapi tidak usah melaksanakannya karena kita sudah menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dan perintah-perintah kepada para nabi itu sudah ada di dalam Al-Quran. Yang keempat itu sholat. Nabi Musa ketika diturunkan wahyu yang pertama di Gunung Tur, ketika dia pulang dari mertuanya di mana mertuanya? Mertuanya di Yerusalem. Pulangnya kemana? Ke Mesir. Madian itu mana? Madian itu sekitar Yerusalem. Jadi mertuanya Nabi Syuaib pulang ke Mesir. Di tengah jalan, ya dia ngelihat api nyala di Gunung Tur. Disamperin tuh api, terus ada suara, Musa, aku ini Tuhanmu, Allah. Ya kan, dengarkanlah wahyu yang akan kuberikan kepadamu. Kan gitu.
Nah, terus sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Jadi perintah pertama, wahyu pertama kepada Nabi Musa untuk sholat. Nah, terus kan sholat dibawanya oleh kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa sudah ada sholat? Semua nabi-nabi itu sudah melaksanakan sholat. Bagaimana sholatnya? Apakah sama dengan kita, dengan Nabi Muhammad? Sama tidak? Sama tidak? Sama. Sama apanya? Sama yang disembahnya, sama niatnya, sama caranya. Yang beda teknis bangetnya. Misalkan jumlahnya beda, jumlahnya waktunya beda. Misalkan Nabi Musa ruku, sujud, apakah rukunya begitu? Ruku mah beda begitu, tapi apakah ada sujud gitu? Bapak kalau lihat di apa namanya, di tradisi agama Nabi Musa itu apa? Yahudi, umatnya itu Bani Israel, Yahudi kan? Yahudi itu kalau ibadah sujud, Pak. Cuman gini sujudnya gini nih. Saya lihat itu sujud gini. Sujud langsung, terus gini lagi, terus berdiri lagi. Sujudnya ada di sana. Coba. Putih. Nasrani, nggak tahu aslinya gimana aslinya. Nanti kita pelajari lagi itu cara-cara beribadah. Tapi sekarang kok jadi nyanyi-nyanyi? Saya juga heran itu. Apakah dulu Nabi Isa itu penyanyi gitu? Saya heran. Itu ada alat-alat musik di gereja itu ketika pasca revolusi industri, Pak. Ketika sudah gitar ditemukan. Kan zaman Nabi Isa belum ada gitar, belum ada piano. Saya pernah bertanya gitu, sedikit agak bercanda sih saya. Jadi kenapa itu sampai ada alat musik sejak tahun berapa gitu? Apakah zaman Nabi Isa itu ada? Belum. Nah, terus itu dari mana? Karena itu untuk menarik orang agar senang di tempat ibadah. Jadi kalau begitu rusak agama. Makanya kita beruntung jadi orang Islam, agamanya dari kanjeng Nabi sampai hari ini sama. Makanya kemarin saya jelaskan di minggu yang lalu, ada syariat itu harus ada hifzuddin, menjaga agama agar agama ini nggak rusak. Supaya apa? Sholat yang diajarkan oleh kanjeng Nabi sampai hari ini kita laksanakan itu sama. Sholat madhab Ka'bah, madhab kiblat. Jadi kalau ada yang ajaran-ajaran baru yang kemudian yang penting Allah mah di mana wae dah. Aku kudu ngadep Ka'bah. Benar enggak? Akhirnya madhab kidul, madhab timur, madhab utara, rusak nggak agama? Rusak. Nanti ya masjid pengibarannya di itu ongkoh. Kena salat kumaha tadi ya, Pak? Rusak agama. Kenapa orang ke masjid itu sampai harus buka sendal, buka sepatu, rek mahal juga, rek sendal 2 juta juga di luar. Kenapa? Itu sudah jadi aturan agama. Jangan salah loh, Pak. Kita ini dipuji oleh orang non-Islam tentang kebersihan kita. Jangan suka merendahkan kebersihan kita. Agama yang paling mengajarkan kebersihan adalah Islam. Pertama, waktu kecil laki-laki disunat supaya apa? Supaya bersih. Ya. Mau ke masjid, mau ibadah harus buka sendal, harus wudu dulu, harus bersih dulu.
itu yang disaluti oleh teman-teman non. Itu saya pernah ngobrol. Mereka salut pada kita, Pak. Salut. Kita itu bersih loh. Coba. Maaf Pak ya. Kita punya rumah bersih. Cok ada tamu datang ke rumah Bapak. Sepatunya mahal. Kemudian dibawa masuk. Bapak marah nggak, Pak? Naikin itu. Dinaikin katanya mau masuk ke dalam. Marah nggak tuh? Sepatunya mahal emang. Nah kita mah semua sama, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu di luar. Tempat ibadah lain, sepatu nggak dibuka dia, nggak sopan sama Tuhan. Saya bilang, saya lagi kalau lagi bercanda gitu, kamu itu nggak sopan, kenapa? Ini rumah Tuhan, kenapa pakai sepatu? Ke rumahmu aja dibuka. Ketawa-ketawa gitu ya. Jadi, mulai lagi. Sholat itu sebenarnya sama apa sama yang disembahnya. Bacaannya zaman Nabi Muhammad itu bentuk dari penyempurnaan nabi-nabi sebelumnya. Kalau zaman Nabi Isa semalam suntuk sholat. Nabi Isa zaman Nabi Musa semalam suntuk sholatnya. Kita masih malam suntuk ya boleh semalam suntuk. Taraweh aja cari yang 8 kan. Zaman Nabi kan Nabi Muhammad kan waktu Isra Mi'raj diledek sama Nabi Isa. Kira-kira begitulah. Mat, kamu dapat perintah apa? Umatku suruh sholat. Berapa waktu? 50. Yah, kau bakal sanggup. Ini umatku aja gak bakal sanggup, apalagi umat kamu kecil-kecil. Itu ngeledek. Lama, akhirnya jadi 5 waktu. Udah itu 5 waktu itu udah hasil perjuangan, hasil tawar menawar. Nah, berarti zaman Nabi Musa itu umatnya Nabi Musa sholatnya lebih besar berat dari kita. Itu makanya di samping itu di umatnya Nabi Muhammad itu ada macam-macam sholat. Ya. Kemudian ada waktu-waktu yang dihargai seperti malam Lailatul Qadar yang dihargai sebagai 1000 bulan. Jadi kalau sholat malam itu berarti kita sama dengan sholat dengan nilai 83 tahun. Persoalannya kan dirahasiakan. Kalau tahu begitu udah sholat sekali, besoknya nggak sholat aja terus. Lu udah 83 tahun kan gitu kan. Mikirnya begitu, itu sangat sangat matematis itu. Nah, jadi lagi sholat itu sudah diwajibkan oleh Allah kepada semua nabi sejak nabi pertama. Adapun tata cara teknisnya mungkin dimungkinkan berbeda-beda. Apalagi misalkan ngadepnya. Nah, dulu Nabi Muhammad sholat ikut orang tuanya. Madhabnya kemana? Baitul Maqdis. Tapi kemudian Nabi Muhammad itu terus ngelihat ke arah Mekah. Nah, Allah tahu, oh ini kekasihku Muhammad ini suka sekali melihat Mekah. Apakah dia menginginkan kiblatnya ke Mekah? Akhirnya turunlah ayat kita salatnya madhab Ka'bah, madhab Mekah. Gitu. Jadi nanti ada kajian lagi agama-agama itu, ajaran agama. Semua agama-agama itu jika sembahyang menyembah Tuhan, hampir semua, bukan semua, hampir semua agama itu menghadap batu. Ka'bah batu. Orang Yahudi sama juga batu. Orang India tengah Hindu depannya batu. Ini kok apakah batu ini kemudian dilambangkan sebagai Tuhan atau bukan? Tidak. Inilah bedanya nanti agama.
ketika dikaji-kaji ternyata kalau Islam itu menghadap batu itu bukan menyembah batu, tapi menyembah Allah. Agama lain juga ternyata sama. Jadi ada titik sama agama-agama. Kalau di Islam orang hajian pakai 2 helai kain putih, ya namanya kain ihram. Kalau di Hindu atau Buddha pakai kain kuning, coklat-coklatan, mau ke bisu-bisu lagi, ya selendangkan begitu. Kok ada kesamaan tuh? Jadi agama-agama itu ada kesamaan. Nah, Islam itu sebagai agama terakhir, sebagai penyempurna. Nah, kalau ada orang menganggap ada lagi agama setelah Islam, yaitu silakan saja. Ya kalau ada yang ngikutin silakan aja. Ya, tapi dipastikan itu tidak benar menurut cara pandang Islam. Ya mudah-mudahan kita menjadi orang Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang diridhoi oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan diakui bahwa kita adalah umatnya. Itu. Makanya Nabi Muhammad itu diutusnya bukan untuk satu umat, tetapi untuk seluruh alam. Umat Nabi Muhammad yang pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman sahabat hingga yaumil kiamah. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, itu hanya ditugasi untuk mendakwahkan agama kepada kaumnya saja. Sudah jam 6 lewat, terima kasih. Assalamualaikum.